Ampun tuanku, ayam ini bukanlah ayam sembarangan. Ia akan menunjukkan kekuasaan yang bahkan melampaui tahta Baghdad. Rakyat berteriak riuh, setengah mengejek, setengah penasaran. Semua mata kini tertuju pada keranjang yang dibawa Abu. Dengan tenang, Abu meletakkan keranjang itu di hadapan raja. Ia membuka tutupnya perlahan, dan seketika seekor ayam jantan keluar dengan gagah, mengepakkan sayap, lalu berkokok keras, kukuruyuh. Suara itu menggema di seluruh alun-alun, membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal. Itukah lawan raja? Ejek salah seorang menteri. Seekor ayam kurus yang hanya bisa berkokok. Yang lain menimpali, Abu benar-benar sudah kehilangan akal. Ayam ini bahkan tak bisa mengalahkan kucing. Namun Abu tetap berdiri tegap, matanya menatap raja penuh keyakinan. Ampun tuanku, jangan remehkan ayam ini. Ia akan mengalahkan Anda, bukan dengan tajinya, bukan dengan tubuhnya, melainkan dengan sesuatu yang tak seorang pun bisa lawan, suaranya. Pada suatu sore yang teduh di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk gelisah di singgasananya. Hatinya resah, karena hari-harinya penuh kejenuhan. Semua hiburan terasa hambar. Ia sudah mendengar musik, menyaksikan tarian, bahkan berburu di padang pasir, namun tetap saja bosan. Raja lalu teringat pada seseorang yang selalu berhasil mengusir rasa jenuh sekaligus membuatnya pusing 7 keliling, Abu Nawas. Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Titah Raja. Para pengawal segera bergegas, dan tak lama kemudian Abu sudah berdiri di hadapan raja dengan wajah tenang, penuh senyum seakan tak ada yang bisa mengguncang hatinya. Abu, kata raja dengan nada serius, aku sudah bosan dengan permainan kata-katamu. Kau selalu bisa mengalahkanku dengan logika yang sulit kupatahkan. Sekarang aku ingin tantangan baru. Aku ingin kau buktikan, seekor ayam bisa mengalahkan seorang raja. Ya, kau dengar benar, seekor ayam mengalahkan diriku. Abu terbelalak sejenak, namun segera menunduk hormat sambil menahan tawa dalam hatinya. Ia tahu raja sedang mencari hiburan dengan ide yang konyol. Tetapi hukuman di balik tantangan itu tidak main-main. Jika ia gagal, bukan hanya tawanya yang hilang, tapi juga nyawanya. Ampun tuanku, jawab Abu dengan suara bergetar namun tetap penuh kecerdikan, tantangan ini sungguh besar. Namun jika itu kehendak raja, hamba akan mencoba. Berilah hamba waktu beberapa hari untuk mempersiapkannya. Raja tersenyum puas. Ia yakin kali ini Abu akan gagal total. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa mengalahkan manusia, apalagi seorang raja besar seperti Harun ar-Rasyid. Namun disitulah hiburan yang ia tunggu. Baiklah, Abu, aku beri kau waktu. Jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal, kepalamu yang jadi taruhan. Abu mengangguk pelan. Di wajahnya tersirat kebingungan, tetapi di dalam kepalanya sudah berputar-putar 1000 akal untuk mencari cara keluar dari tantangan mustahil ini. Sepulang dari istana, Abu berjalan lambat melewati jalanan Baghdad. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena otaknya dipenuhi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa mengalahkan raja? Pikirnya sambil sesekali mengusap janggut. Di pinggir jalan, ia melihat anak-anak kecil mengejar ayam. Ayam itu berlari kencang, membuat anak-anak kelelahan. Abu tersenyum kecil. Seekor ayam kecil saja bisa membuat manusia pontang-panting. Lalu kenapa tidak bisa membuat raja kelelahan atau terdiam? Sebuah ide mulai tumbuh, meski belum matang. Malam itu, Abu duduk di depan rumahnya sambil menyalakan lampu minyak. Ia menatap langit gelap penuh bintang, mencari inspirasi. Ia tahu bahwa raja tidak akan puas dengan sekadar lelucon. Ia harus menemukan trik logika yang kuat, sesuatu yang bisa mematahkan keangkuhan Harun ar-Rasyid tanpa terlihat mengada-ada. Seekor ayam, apa kekuatannya? Gumam Abu. Ia menuliskan dalam pasir halaman rumah, suara, taji, telur, koko. Dari semua itu, satu kata yang paling kuat terngiang di telinganya, suara. Setiap pagi, Baghdad bergema oleh suara ayam jantan yang berkokok. Tak ada satupun manusia, bahkan raja, yang mampu mengatur waktu kokok ayam. Suara itu membangunkan semua orang, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Abu tersenyum tipis. Sepertinya aku menemukan jalan. Seekor ayam memang kecil, tetapi suaranya bisa mengguncang seluruh kota.
Itu akan jadi senjataku melawan raja. Dengan hati lebih ringan, Abu pun bersiap untuk langkah selanjutnya. Keesokan harinya, kabar tentang tantangan aneh itu tersebar di seluruh Baghdad. Orang-orang membicarakannya di pasar, di kedai kopi, di jalan-jalan sempit, bahkan di masjid setelah salat berjamaah. Katanya Abu ditantang raja, untuk membuat ayam mengalahkan beliau. Seru seorang pedagang kurma, hahaha, mana mungkin, Abu memang pintar, tapi ini jelas mustahil, timpal pembeli yang sedang menimbang buah. Tunggu saja, Abu selalu punya cara. Jangan remehkan dia, jawab seorang kakek tua sambil tersenyum penuh keyakinan. Di rumah, Abu mendengar kerumunan anak-anak menertawakan dirinya. Ayam melawan raja, itu lucu sekali, teriak mereka. Abu hanya mengangguk sambil tersenyum, pura-pura tidak terusik. Namun, diam-diam Abu merasa waktu semakin menipis. Ia harus bergerak cepat sebelum hari yang ditentukan tiba. Ia tahu, seluruh rakyat kini menaruh harapan padanya, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kecerdikan bisa menundukkan kekuasaan. Malam itu, Abu menyiapkan diri dengan lebih matang. Ia meneguhkan niat, bukan ayam yang benar-benar akan melawan raja, melainkan simbol dan logika yang ia bawa lewat ayam tersebut. Esoknya, Abu berangkat ke pasar hewan. Jalanan ramai, penuh pedagang yang menawarkan sapi, kambing, domba, dan ayam. Abu melangkah santai ke kios ayam dan menatap seekor ayam kampung jantan yang tampak sehat dan kokoh. "Berapa harga ayam ini?" tanya Abu. "Untukmu, Abu Nawas, hanya 2 dirham, jawab pedagang sambil terkekeh. "Tapi mau buat apa? Ayam ini paling hanya bisa berkokok dan bertarung di gelanggang." Abu tersenyum penuh rahasia. "Ayam ini akan menolongku menghadapi raja." Mendengar itu, pedagang dan para pembeli yang kebetulan mendengar pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, ayam menolong Abu menghadapi raja. Sungguh gila." Salah seorang bahkan berkata, "Abu, kali ini kau pasti tamat riwayatmu. Mana mungkin ayam bisa mengalahkan Harun ar-Rasyid." Namun Abu tidak terpengaruh. Ia membayar harga ayam itu dengan tenang, lalu membawanya pulang dengan hati-hati. Di sepanjang jalan, orang-orang menatapnya penuh penasaran, seakan-akan ayam di tangannya adalah pahlawan yang akan berduel dengan raja. Di rumahnya, Abu menaruh ayam itu di halaman, memberi makan biji-bijian, dan mengamatinya dengan serius. "Ayam kecil, jangan takut. Bukan kau yang akan berkelahi dengan raja, tapi akulah yang akan menjadikanmu simbol kekuatan." Beberapa hari berikutnya, Abu menghabiskan waktu memperhatikan ayamnya. Setiap kali ayam itu berkokok, Abu tersenyum puas. "Inilah kekuatanmu. Suaramu membangunkan orang dari tidur." Bahkan raja pun tidak bisa menghindarinya. Abu tidak berusaha melatih ayam bertarung atau berbuat aneh. Ia tahu itu mustahil. Sebaliknya, ia melatih kata-kata dan logika yang akan digunakannya kelak di hadapan raja dan seluruh rakyat. Ia menyiapkan kalimat demi kalimat, seolah-olah ayam itu benar-benar memiliki kuasa lebih besar daripada seorang raja. Kadang, Abu berbicara pada ayamnya seakan sedang berdialog. "Hei ayam kecil, kau tahu, kau lebih berkuasa dari raja. Karena setiap pagi, ketika kau berkokok, semua orang bangun, termasuk raja sendiri. Kalau kau tidak berkokok, bisa jadi seluruh Baghdad masih tertidur." Ayam itu menjawab dengan kokok keras, membuat Abu tertawa terpingkal-pingkal. Tetangganya yang melihat tingkah Abu hanya menggelengkan kepala. Abu benar-benar gila. Ia bicara dengan ayam seakan-akan ayam itu sahabatnya. Tetapi Abu tidak peduli. Ia yakin, persiapan ini akan membawanya pada kemenangan. Hari yang ditentukan pun semakin dekat. Abu merasa percaya diri. Dalam hatinya ia berkata, "Biarlah orang menertawakanku sekarang. Tapi nanti, mereka akan tertawa lebih keras ketika melihat seekor ayam membuat raja tak berkutik." Hari yang dinanti pun tiba. Sejak pagi, rakyat Baghdad berbondong-bondong menuju alun-alun istana. Mereka ingin menyaksikan bagaimana mungkin seekor ayam bisa mengalahkan Raja Harun ar-Rasyid. Suasana begitu ramai, penuh gelak tawa dan rasa penasaran. Raja duduk megah di singgasananya, mengenakan pakaian kebesaran, dikelilingi para menteri dan pengawal. Tatapannya tajam mengarah pada Abu Nawas yang berjalan perlahan sambil membawa sebuah keranjang anyaman. Dari keranjang itu sesekali terdengar suara berkokok, membuat kerumunan semakin gaduh. "Abu," kata raja dengan suara lantang, "inilah saatnya. Kau harus buktikan omonganmu. Tunjukkan kepada semua rakyat Baghdad,
bagaimana seekor ayam bisa mengalahkan seorang raja. Para menteri tertawa kecil, sebagian yakin kali ini Abu akan kehabisan akal. Ayam melawan raja, hahaha, Abu sudah gila. Kepala itu pasti akan melayang, bisik mereka. Namun Abu tetap tenang. Ia menunduk hormat, lalu berkata, ampun tuanku, ayam ini bukanlah ayam sembarangan. Ia akan menunjukkan kekuasaan yang bahkan melampaui tahta Baghdad. Rakyat berteriak riuh, setengah mengejek, setengah penasaran. Semua mata kini tertuju pada keranjang yang dibawa Abu. Dengan tenang, Abu meletakkan keranjang itu di hadapan raja. Ia membuka tutupnya perlahan, dan seketika seekor ayam jantan keluar dengan gagah, mengepakkan sayap, lalu berkokok keras, kukuruyuhuk. Suara itu menggema di seluruh alun-alun, membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal. Itukah lawan raja? Ejek salah seorang menteri. Seekor ayam kurus yang hanya bisa berkokok. Yang lain menimpali, Abu benar-benar sudah kehilangan akal. Ayam ini bahkan tak bisa mengalahkan kucing. Namun Abu tetap berdiri tegap, matanya menatap raja penuh keyakinan. Ampun tuanku, jangan remehkan ayam ini. Ia akan mengalahkan Anda, bukan dengan tajinya, bukan dengan tubuhnya, melainkan dengan sesuatu yang tak seorang pun bisa lawan, suaranya. Raja mengernyit, antara bingung dan penasaran. Apa maksudmu, Abu? Abu tersenyum kecil, lalu mengangkat ayam itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Tunggu sebentar, tuanku, biarkan hamba menjelaskan, dan ayam ini akan membuktikan sendiri kekuasaannya. Abu menoleh ke arah rakyat yang memenuhi alun-alun. Dengan suara lantang, ia bertanya, wahai rakyat Baghdad, siapa yang membangunkan kalian setiap pagi? Rakyat menjawab serentak, ayam jantan. Abu mengangguk, lalu berbalik menghadap raja. Ampun tuanku, sekarang izinkan hamba bertanya, siapa yang membangunkan Baginda setiap pagi dari tidurnya? Raja terdiam. Beberapa menteri mencoba berbisik, namun Abu langsung melanjutkan, apakah Baginda dibangunkan oleh pengawal? Tidak. Apakah oleh menteri? Tidak juga. Bahkan pelayan istana pun sering masih tertidur. Tetapi siapa yang selalu membangunkan Baginda setiap fajar menyingsing? Tidak lain, ayam jantan. Rakyat bergemuruh, sebagian tertawa, sebagian bersorak. Benar, betul sekali. Mereka menyadari logika Abu mulai menjerat raja. Abu pun menambahkan, jika tanpa ayam jantan, seluruh Baghdad mungkin akan tertidur lelap hingga siang. Bahkan Baginda sendiri pun tak akan sempat memimpin negeri. Bukankah ini artinya ayam memiliki kuasa yang lebih besar daripada seorang raja? Suasana menjadi riuh. Rakyat berteriak-teriak sambil menunjuk ayam Abu yang masih berkokok. Benar, ayam lebih kuat daripada raja. Abu melanjutkan dengan lantang, ampun tuanku, seekor ayam kecil mampu menggerakkan seluruh kota. Ia memberi tanda pada fajar, membuat semua orang bangun dari tidurnya, bahkan yang berpangkat tinggi sekalipun. Jika ayam ini tidak bersuara, maka siapapun tidak bisa melawan kantuknya, termasuk Baginda. Bukankah itu berarti ayam menguasai waktu bangun dan tidur setiap manusia di Baghdad? Para menteri mulai terdiam, sebagian terlihat resah. Logika Abu terlalu sederhana untuk dibantah, namun terlalu kuat untuk disangkal. Ayam itu kembali berkokok, seolah menegaskan perkataan Abu. Rakyat pun tertawa terbahak-bahak. Lihat, ayam itu bahkan sedang menunjukkan kekuasaannya. Abu lalu menutup ucapannya dengan penuh percaya diri, maka jelaslah, tuanku, seekor ayam jantan sudah mengalahkan Baginda. Ia tidak membutuhkan mahkota atau singgasana. Cukup dengan suaranya, seluruh Baghdad tunduk kepadanya. Tak lama, suara riuh rakyat berubah menjadi sorakan kemenangan untuk Abu. Hidup Abu Nawas, hidup ayam jantan. Mereka bersorak-sorai sambil tertawa, merasa puas dengan tontonan langka itu. Bahkan sebagian rakyat mulai berteriak-teriak, ayam lebih hebat dari raja. Ayam lebih hebat dari raja. Tentu saja sorakan itu membuat wajah Raja Harun ar-Rasyid memerah. Ia bukan marah pada rakyatnya, melainkan malu karena telah dikelabui Abu di hadapan orang banyak. Namun tak ada satupun menteri yang bisa membantah logika Abu. Mereka hanya bisa saling pandang, terdiam tanpa suara. Abu telah membalikkan keadaan dari olok-olok menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Ayam itu berdiri gagah di tengah alun-alun, seolah tahu dirinya sedang menjadi pahlawan yang mengalahkan raja. Abu menepuk pundaknya dan berkata dengan suara pelan tapi jelas terdengar, lihatlah, tuanku, bahkan rakyat sendiri mengakui kekuasaan ayam ini. Dengan cara sederhana,
ia sudah membuat Baginda tak berdaya. Raja menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di matanya tersirat jelas, kali ini ia kembali dikalahkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Wajah Raja Harun ar-Rasyid memerah, campuran antara malu, kagum, dan jengkel. Ia menatap ayam kecil di depan matanya yang berkokok seakan menertawakan dirinya. Di sekelilingnya, rakyat sudah terbahak-bahak. Para menteri yang biasanya pandai menjilat pun bungkam 1000 bahasa, tak berani membantah logika Abu Nawas. "Abu," suara raja akhirnya keluar, pelan tapi berat, "apa kau ingin mengatakan bahwa aku, raja yang berkuasa atas Baghdad, bisa dikalahkan oleh ayam kampungmu itu?" Abu menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Ampun tuanku, bukan hamba yang berkata demikian, tetapi fakta yang memperlihatkannya. Bukankah Baginda pun terbangun setiap pagi karena suara ayam, bukan karena pelayan atau pengawal? Maka dalam hal ini, ayam memiliki kuasa yang tidak dimiliki siapapun, bahkan Baginda." Raja terdiam, kedua tangannya mengepal di atas singgasana. Ia ingin marah, tetapi logika Abu terlalu sulit dipatahkan. Jika ia menolak, maka rakyat akan menertawakannya. Jika ia menerima, berarti ia mengakui kekalahan dari seekor ayam. Rakyat kembali bersorak, "Ayam lebih kuat dari raja. Ayam lebih kuat dari raja." Suara mereka menggema hingga ke sudut-sudut Baghdad. Dalam hatinya, raja tahu ia sudah terkalahkan. Ia hanya bisa menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tak berkutik." Melihat wajah raja yang mulai mereda dari amarah, Abu Nawas tidak ingin mempermalukan Baginda lebih jauh. Ia melangkah maju, menunduk hormat, lalu berkata dengan suara yang menenangkan, "Ampun tuanku, sesungguhnya ayam ini tidak benar-benar lebih agung dari raja. Ia hanya makhluk kecil yang menjalankan tugasnya. Tetapi ia mengajarkan kita sesuatu, kekuasaan tidak selalu terletak pada singgasana, mahkota, atau pedang. Bahkan makhluk kecil pun bisa memiliki peran besar yang tak bisa diabaikan." Rakyat yang semula menertawakan raja, kini mulai terdiam dan mengangguk-angguk. Kata-kata Abu menyentuh hati mereka. Ia berhasil mengubah suasana dari ejekan menjadi pelajaran moral. "Bayangkanlah, tuanku," lanjut Abu, "jika seekor ayam saja bisa memberi manfaat besar dengan suaranya, apalagi seorang raja. Baginda memiliki kekuasaan yang luas. Maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kebaikan rakyat, agar mereka bangun bukan hanya dari tidurnya, tapi juga dari kesulitannya." Raja menatap Abu lama sekali. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia sadar Abu bukan sekadar mengolok-olok, tetapi juga menasihatinya dengan cara yang halus. Suasana alun-alun menjadi hening sejenak setelah ucapan Abu. Rakyat menunggu bagaimana reaksi raja. Semua orang tahu, Harun ar-Rasyid adalah raja yang bijaksana, tetapi juga punya harga diri tinggi. Jika ia merasa terlalu dipermalukan, Abu bisa saja kehilangan nyawa meski sudah menang dengan cerdas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raja perlahan menghela napas panjang, lalu tersenyum masam. Abu, kau memang selalu membuatku kewalahan. Setiap kali aku mencoba menjebakmu, kau justru membalikkan keadaan. Kali ini pun kau berhasil. Baiklah, aku akui, ayammu memang telah mengalahkanku." Rakyat langsung bersorak gembira. Mereka bersyukur raja tidak murka, sebaliknya malah mengakui kecerdikan Abu dengan lapang dada. Abu menunduk, lalu menjawab dengan rendah hati, "Ampun tuanku, hamba hanya menjalankan titah Baginda. Jika ada yang lucu atau memalukan, itu semata-mata karena hamba ingin membuat rakyat terhibur, bukan bermaksud merendahkan Baginda." Raja hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Ia tahu Abu selalu lihai membungkus sindiran dengan humor. Sesuai janjinya, raja tidak menarik kembali kata-katanya. Ia memerintahkan pengawal untuk membawa beberapa karung gandum, kain sutra, dan sekantong koin emas untuk Abu Nawas. "Abu," kata raja, "aku telah berjanji. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah. Maka inilah hadiahmu. Anggaplah ini sebagai imbalan atas kepandaianmu membuat rakyatku terhibur." Rakyat kembali bersorak, kali ini bukan hanya untuk Abu, tetapi juga untuk kemurahan hati raja. Mereka kagum bahwa meski dipermalukan, Harun ar-Rasyid tetap menepati janjinya. Abu menerima hadiah itu dengan penuh hormat. "Ampun tuanku, terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Semoga Allah selalu memberkati Baginda dengan panjang umur dan kebijaksanaan yang semakin besar." Ayam kecil yang menjadi pahlawan hari itu pun ikut dibawa pulang oleh Abu.
Ia menggendongnya sambil tersenyum. Ayam kecil, berkatmu kita selamat. Kau telah membuat seluruh Baghdad bersorak, dan membuat seorang raja tunduk oleh logika. Kabar tentang peristiwa itu menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Orang-orang menceritakan dengan tawa bagaimana seekor ayam bisa mengalahkan Raja Besar Harun ar-Rasyid. Di kedai kopi, para pedagang bercakap, pernahkah kalian dengar? Seekor ayam kampung mengalahkan raja, tapi hanya di tangan Abu Nawas. Seorang pemuda menimpali, benar. Itulah hebatnya Abu. Ia selalu bisa membalikkan keadaan, dari yang mustahil menjadi nyata. Nama Abu semakin harum. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai penghibur yang bijaksana. Sementara raja, meski sempat dipermalukan, tetap dipuji karena kebesarannya mau mengakui kekalahan di depan rakyat. Abu sendiri pulang dengan hati riang. Ia menatap ayam kecilnya sambil berkata, hari ini engkau bukan sekadar ayam kampung, tapi ayam yang mengalahkan raja. Dan aku, Abu Nawas, kembali selamat dari tantangan mustahil berkat akal dan sedikit kelicikan. Maka kisah itu pun menjadi legenda yang selalu dikenang, tentang bagaimana seekor ayam, dengan kecerdikan Abu, mampu membuat seorang raja besar tak berkutik.